Pepabri lahir di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, menempuh kebijaksanaan rehabilitasi dan rasionalisasi pada awal tahun 50-an. Tidak sedikit pejuang yang menerima kenyataan harus keluar dari formasi APRI. Saat itu, banyak bekas pejuang yang menerima dampaknya. Mereka merasakan ketidakadilan. Sedangkan di sisi lain, tampak kondisi kehidupan mereka yang sangat memprihatinkan. Atas dasar hal tersebut, sekelompok pensiunan TNI umum bekas pejuang kemerdekaan merasa terpanggil untuk mengambil inisiatif membentuk organisasi pensiunan TNI. Sehingga pada tanggal 1 September 1953 di Solo, berdirilah Organisasi Persatuan Pensiunan Angkatan Perang Republik Indonesia yang disingkat PPAPRI. Berdiri atas kesadaran sendiri. Tidak ada yang mendirikan, tidak ada keputusan baik dari pimpinan TNI maupun pimpinan negara, tetapi atas kesadaran beberapa senior TNI, yaitu dipimpin oleh Jenderal TNI Gatot Subroto dan Ibu Sudirman. Pada tanggal 12 April 1957, para pensiunan TNI di Jakarta membentuk juga Organisasi Persatuan Pensiunan Angkatan Perang Republik Indonesia yang disingkat Perpapri, yang juga masih bersifat lokal. Kelahiran Perpapri di Jakarta tersebut didorong pula oleh semangat juang yang tidak mengenal pensiun. Tanggal 12 September 1959 menjadi momen sejarah yang sangat monumental. Saat itu, Perpapri menyelenggarakan Kongres Nasional pertama di Kaliurang, Yogyakarta, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari anggota PPAPRI Yogyakarta, Solo, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dalam perjalanannya, Pepapri yang merupakan cikal bakal organisasi Pepabri bertransformasi dalam penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang salah satunya adalah membentuk beberapa badan ekstra nasional, mengubah istilah Kongres Nasional menjadi Musyawarah Nasional, mengubah jangka waktu Munas dari 3 tahun sekali menjadi 5 tahun sekali, mengubah istilah-istilah seperti pengurus besar dan pengurus pusat menjadi Dewan Pimpinan Pusat hingga sekarang. Para pensiunan Polri juga membentuk organisasi yang bernama Persatuan Pensiunan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang disingkat PPAKRI, yang mempunyai tujuan yang sama dan searah. Hingga kemudian Kongres Nasional ketiga Perpabri yang dilaksanakan di Lembang, Bandung pada bulan April 1964 menghasilkan keputusan penting yang antara lain menerima pengintegrasian PPAKRI ke dalam Pepapri, menyepakati perubahan nama Pepapri menjadi Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang disingkat Pepabri. Anggaran dasar yang berlaku pada saat itu menyatakan bahwa Pepabri adalah organisasi massa independen yang tidak berafiliasi kepada partai manapun atau organisasi massa non-partai. Pepabri dalam perjalanan keorganisasiannya berlandaskan pada pijakan visi dan misinya, bertransformasi seiring dengan perkembangan dan dinamika negara kesatuan Republik Indonesia. Tekad, semangat, dan soliditas para purnawirawan TNI Polri yang bertemakan sekali pejuang tetap pejuang, sekali prajurit tetap prajurit, sekali bayangkara tetap bayangkara, akan selalu menggelora di hati sanubari para anggotanya dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan aspirasi bagi bangsa dan negara. Mewujudkan persatuan dan kesatuan serta solidaritas Pepabri dengan terus meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memiliki kepedulian sosial terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia adalah visi Pepabri. Adapun misi Pepabri adalah menghimpun para purnawirawan dan warakawuri TNI dan Polri berdasarkan kekeluargaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan purnawirawan dan warakawuri, memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan para purnawirawan dan warakawuri beserta keluarganya,
berpartisipasi dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, disertai ikatan moral terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sabta Marga dan Tribrata. Berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan nasional dan meningkatkan ketahanan nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Agung Gumelar SH.MSc mengemban amanah dari Pepabri sejak periode tahun 2012 hingga 2017 dan periode 2017 sampai 2022 menempati posisi sebagai Ketua Umum DPP Pepabri. Kepiawaian Sang Jenderal Komando dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum DPP Pepabri tentu sudah bisa dirasakan manfaat dan perubahannya bagi para seluruh anggota. Mendengar aspirasi dari tingkat DPP, DPD, dan DPC, memperhatikan kesejahteraan, mengedepankan soliditas, serta menyatukan seluruh elemen organisasi Pepabri baik internal maupun eksternal secara demokratis adalah hal yang selalu ditekankan oleh Bapak Ketua Umum dalam memimpin Pepabri. Saat ini Pepabri telah memiliki 32 DPD Pepabri yang terbentuk di setiap provinsi. Namun demikian, masih terdapat 2 DPD Pepabri yang masing-masing membawahi 2 provinsi. DPD Pepabri Provinsi Sulsel Bar yang membawahi 2 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, dan DPD Pepabri Provinsi Papua yang membawahi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sedangkan untuk DPC Pepabri telah dilakukan pemekaran DPC Pepabri sejalan dengan pemekaran administrasi pemerintahan kabupaten kota. Pada periode tahun 2017 hingga 2022 dilaksanakan pemekaran DPC Pepabri sebanyak 9 DPC, pembentukan 1 DPC Pepabri, DPC Kabupaten Mimika, dan pembekuan 1 DPC Pepabri, DPC Kabupaten Tanggamus. Dari sejumlah 514 kabupaten kota di Indonesia, telah terbentuk 353 DPC Pepabri Kabupaten Kota. 4 pokok poin penting amanah yang telah disepakati kepada pimpinan dan pengurus DPP Pepabri adalah menjalankan tugas tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa dan negara, menjaga soliditas antara TNI Polri, Purnawirawan, serta Warakawuri, mempertahankan ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, memberi masukan dan mendukung pemerintah yang sah dan berdaulat. Berdasarkan pokok-pokok pemahaman tersebut, pengurus DPP Pepabri menjalankan amanah tugas dan fungsi selama 5 tahun terakhir, yang seyogyanya adalah sebagai berikut. Menyusun keanggotaan Dewan Pertimbangan Pusat atau Wantimpus Pepabri, yang terdiri dari Purnawirawan Senior dan Warakawuri yang syarat akan pengalaman dan bijaksana. Kepada Dewan Pertimbangan Pusat Pepabri yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono, ST, SM, MH, yang beranggotakan 16 orang yang terdiri dari 13 orang Purnawirawan dan 3 orang Warakawuri. Memberikan anggota kehormatan kepada beberapa tokoh masyarakat atas sumbangsihnya dalam moral maupun material kepada Pepabri yang luar biasa. Melengkapi organisasi dengan pengurus yang diangkat dan juga pengurus ekstrastruktural seperti Yamawan, Lembaga Bantuan Hukum, dan Humas. Menjalankan musda sesuai ADART bagi organisasi Pepabri di daerah, terutama Dewan Pimpinan Daerah. Memantau perkembangan konsolidasi pada tingkat cabang di bawah pengendalian pengurus daerah yang terpantau dengan baik.
ikut menjaga keamanan dan menciptakan suasana yang kondusif semasa pemilu 2019. Melakukan kegiatan sosial dalam membantu meringankan masyarakat yang terkena bencana alam di Lombok, Palu, dan Bekasi. Bidang pendidikan Pepabri telah menugaskan Yayasan Dharma Wirawan Pepabri Pusat dalam melaksanakan pembinaan TK, SMP, TMP, SMK, dan SMA yang berada di Provinsi Jawa Timur. Dan tingkat perguruan tinggi Universitas Balikpapan atau UNIBA sebagai wujud Dharma Bakti untuk mencerdaskan pemuda-pemudi sebagai generasi penerus bangsa dan pemimpin masa depan. Membangun Wisma Pepabri di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang bertujuan untuk menyukseskan program pariwisata daerah, serta memberikan kesempatan para anggota Pepabri dari manapun untuk dapat menggunakan fasilitas tempat tersebut sebagai ajang untuk pertemuan bersama keluarga maupun rekan sesama anggota, ataupun acara-acara kegiatan lainnya. Pencapaian demi pencapaian telah diraih di masa kepemimpinan Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Agung Gumelar beserta jajaran pengurus DPP Pusat Pepabri, yang harapannya agar Pepabri terus solid dan bersatu, berkembang, beregenerasi, serta memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat dan para purnawirawan TNI Polri dan Warakawuri. Terlepas dari masih banyaknya kekurangan di sana-sini, hal ini tidak akan mengurangi semangat Pepabri untuk terus berjuang, mendharma baktikan jiwa dan sumbangsih kepada bangsa dan negara, serta turut mengawal dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman-ancaman dan gangguan yang mengganggu stabilitas negara. Karena sekali pejuang tetap pejuang, sekali prajurit tetap prajurit, sekali bayangkara tetap bayangkara.